Assalamualaikum, Bu Fatimah. Waalaikumsalam, Ibu Indah. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Ibu Indah? Alhamdulillah baik juga, Ibu. Nah, gimana kabar anak-anak di kelas Ibu sekarang? Alhamdulillah anak-anak sudah kondusif dan bisa menjalani keseharian dalam proses belajar mengajar, Ibu. Oh ya, Ibu, ada apa nih? Apa yang akan dibicarakan pada hari-hari ini, Ibu? Iya, Ibu Indah, gini ya. Ini Bu Indah, maaf, ini saya mengganggu waktunya Bu Indah sebentar ya. Ya, tidak apa-apa, Bu. Iya, ada yang ingin saya bicarakan terkait permasalahan kelas. Ini saya merasa di kelas 8E, saya wali kelas 8E, saya juga ngajar di sana. Saya merasa sedang kurang nyaman, Bu, dengan perilaku seorang murid laki-laki yang bernama Mas Hudillah. Ya, ini di situ. Nah, di sini Mas Hudillah ini saya melihat dari awal saya itu mengajar di kelas 8 mulai dari semester awal, saya melihat perilaku Mas Hudila di sini menurut saya Bu kurang terpuji. Nah, di sini kurang terpuji. Oh iya, iya, begitu ya, Bu ya. Jadi ada muridnya Bu Fatimah namanya Mas Budila. Hudillah. Oh, perilakunya kurang baik. Begitu ya, Bu Fat? Iya, iya betul Oh, Bu, iya. betul. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, Ibu ingin seperti apa, Ibu? Ya, saya berharap setelah berdiskusi sama Ibu Indah, saya punya solusi untuk bisa menghadapi Mas Hudillah di sini, Bu, terutama saat Mas Hudillah itu ada di dalam proses pembelajaran saya waktu pembelajaran berlangsung. Oh, iya, jadi ingin Ibu punya masalah tentang Mas Budila ini ya, yang kurang baik itu ya, Bu ya. Jadi ingin Hmm, punya solusi. Ya, Bu, baik-baik. ya, baik Bu, baik. Itu bisa diceritakan Ibu tentang Mas Budila? Iya, gini Bu, apa namanya? Menurut ukuran saya, Bu, anak yang baik, ya, anak yang baik itu yang pertama selalu datang tepat waktu pada proses pembelajaran saya, bersikap sopan pada guru, pada temannya, kemudian juga bisa merespon ketika pada waktu proses pembelajaran. Kemudian tidak pernah bolos dan mengajak temennya untuk ikutan bolos juga ya. Kemudian di sini kriteria menurut saya siswa yang baik itu tidak mengganggu teman yang lain pada waktu proses pembelajaran. Jadi tidak mengganggu gitu Bunda. Di kelas itu tidak mengganggu temannya yang ingin belajar gitu ya. Iya. Kemudian kadang juga keluar masuk gitu, keluar masuk kelas. Nah, jadi di sini tidak keluar masuk kelas waktu pembelajaran. Menurut saya seperti itu, Ibu. Iya, iya Ibu seperti yang dibilang sama Bu Fatimah barusan. Saya sepakat Ibu ya. Kalau anak baik itu perilakunya emang seperti itu. Perilakunya juga baik semua yang dikerjakan ya Bu ya. Bisa aktif dalam pelajaran juga ya. Semuanya yang baik-baik dikerjakan. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Iya. Eh, nah, kalau misalkan nyatanya mood tersebut kita bayangkan dalam angka Masudillah ya Bu ya. Ya. Eh, itu Ibu akan memberikan angka berapa Ibu untuk angka 1 sampai 10 itu kira-kira menurut Ibu dari tingkah lakunya Mas Sudila itu akan berikan angka berapa Ibu?
Kalau menurut saya di sini Mas Hudillah ini ada saya berikan ada di angka 5 Ibu. Ya, jadi antara 1 sampai 10 saya berikan ada di angka 5 Ibu Indah. Kenapa saya memilih angka 5 di sini? Karena yaitu dia sering datang terlambat pada waktu proses pembelajaran saya berlangsung, kemudian suka bolos Polos dan gitu. iya suka bolos, kemudian mengajak temennya bolos Jadi juga. provokator ya Bu ya. Iya, Nah, kemudian kalau proses pembelajaran berlangsung itu kurang sopan juga dalam bahasanya, tutur katanya itu kadang eh, celometan dengan bahasa yang kurang sopan gitu ya. Kemudian juga tidak ada respon kalau diajarin itu juga kurang responnya ke guru ya. Jadi sepertinya siswa itu menyepelekan gitu Ibu Indah. iya iya Ibu. Mas Budila ini super sekali ya Bu ya. Iya. Unik sekali gitu dalam Iya. antara siswa-siswa yang lain. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Posisinya kalau dikasih angka sama Ibu angka 5 untuk Mas Budila ya Bu ya. Oh, karena sikapnya seperti itu. Iya, iya. Kira-kira apa sih Bu yang menyebabkan sikap Mas Budila sampai seperti itu Ibu? Menurut Ibu bagaimana? Kenapa itu Bu? Iya, iya. Begini Bu Indah ya. Jadi saya itu bercerita tuh ya agak ngomongnya ndak enak gitu ya Bu Indah, tapi ini memang masalah saya gitu ya. Jadi Iya. mungkin gini Bu Indah, Mas Udila itu berperilaku seperti itu mungkin ya, mungkin karena dia itu anaknya guru Bu Indah. Jadi Oh, anaknya guru yang kebetulan ngajar di sekolah tersebut begitu. oh iya. Jadi, apapun perbuatan yang dilakukannya, yang menurut dia salah ya, mungkin dia itu merasa benar karena nanti saya akan dibela, ada yang belain saya, mungkin karena, dibela sama orang tuanya, karena ibu saya ada di sekolah ini, mungkin begitu Bu Indah menurut, Oh, eee, pemikiran saya. oh, jadi ketemu ya Bu ya, penyebabnya itu ya, yang jadi masalah itu Mas bilang anaknya guru di sekolah itu. Hmm, Jadi iya. penyebabnya anaknya guru, dia punya backing orang tua, kalau Nah, semua, betul. orang tuanya adalah guru di sekolah itu ya Bu ya. Iya, 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 betul, Bu. Seharusnya meskipun anaknya seorang guru, tidak boleh seperti itu kan sebenarnya, ya. Nah, iya Ibu. Nah ini Bu Fat, ada enggak upaya dari Bu Fat untuk mengatasi masalah dari kejadian anak ini Bu? Pernah nggak ada apa yang pernah Ibu lakukan untuk mengatasi anak spesial ini? Iya, Binda, memang ini adalah suatu PR buat saya ya. Jadi di sini ada Bu, aku solusi itu ada. Jadi saya itu upaya yang saya lakukan itu untuk memanggil anaknya itu belum ya, belum. Jadi upaya saya sementara yang saya lakukan, saya menceritakan perilaku anaknya itu, anaknya Masudillah yang saya maksud ke wali kelas ya, ke wali kelas, ke saya sendiri yang saya cukup tahu dan saya juga menceritakan sikap perilaku Masudillah yang tidak terpuji tersebut ke guru BK. Nah, ke guru BK. Jadi sejauh ini saya cuma menceritakan ke saya sebagai wali kelas yang saya mengetahui dan guru BK saja yang tahu tentang masalah dari Mas Udila di sini. Iya Ibu, itu sudah merupakan upaya ya Bu Fat, upaya dari Bu Fat, cuman baru sampai di situ ya Ibu ya. Ya, Kenapa tidak sampai memanggilnya Ibu? Memanggil langsung, apakah ada hambatan yang dirasakan oleh Bu Fat? iya, ya. Hambatan itu mungkin iya Bu, ada sih ada. Karena mungkin karena
dia anaknya guru ya, jadi saya di sini merasa tidak enak atau sungkan ya, karena saya ada kekhawatiran Ibu Indah, ada kekhawatiran bahwa ibunya itu nanti tidak merespon secara positif begitu. Jadi ketika saya memanggil anaknya, nanti takut timbul konflik yang baru dengan memanggil anaknya tersebut, sehingga bisa mengakibatkan konflik yang baru dengan rekan sekerja saya di sekolah, maksud saya gitu. Ya kan secara tidak langsung orang tua dari Mas Udila ini rekan kerjanya Ibu ya Bu ya? Iya betul. Iya, jadi Bu Fatim belum memanggil Mas Udila, takut ada konflik baru yang nantinya akan memperkeruh masalah. Bisa dibilang seperti itu ya Bu ya. Iya iya. Ya, jadi niat saya itu bukan baik ya, rencana saya itu niat saya baik, tapi takutnya itu nanti penerimaan orang tua takut tidak merespon secara positif begitu. Hmm, iya. Nah, begini Bu, apakah ada cara lain yang mungkin Ibu bisa mempertemukan anak tersebut ngobrol langsung? Mungkin ada cara yang lain Ibu? Iya sih, iya iya Bunda. Jadi saya itu sempat berpikir, saya sudah berpikir bagaimana cara mengatasinya permasalahan saya ini. Jadi saya di sini melakukan mencoba dengan melakukan pemanggilan Ibu Indah ya. Jadi pemanggilan dan pembinaan langsung ke anaknya. Mungkin langkah awal yang saya ingin lakukan di sini, saya ingin berbicara dulu sama ibunya atau meminta tolong Bunda. Jadi meminta tolong ke teman lain misalkan Ibu A. Ya, jadi karena Ibu A ini lebih dekat dengan ibunya Mas Hudillah begitu. Dan Ibu A ini juga cukup disegani dan dihormati oleh ibunya Mas Hudillah. Jadi kemungkinan saya menyuruh Ibu A ini sebagai penyambung gitu, penyambung lidah saya untuk membicarakan perilaku Mas Udila di pembelajaran saya. Mungkin setelah ada respon positif dari ibunya Mas Hudillah di sini, maka saya akan melakukan pemanggilan pada Mas Hudillah. Mungkin seperti itu Ibu Indah pemikiran saya. Jadi saya menyuruh Ibu si A gitu ya. Jadi Ibu si A itu kebetulan teman dekat dari orang tua Mas Hudillah. Dan si A ini, teman saya yang si A ini, dia tuh disegani dan dihormati oleh ibunya Mas Hudillah. Jadi saya ingin meminta tolong begitu sama Ibu si A ini untuk menyambung, istilahnya menyambung lidah begitu. Jadi Kalau misalkan ada reaksi positif dari ibunya Mas Sudila, baru saya nanti bisa lanjutkan begitu, Bunda. Menurut saya seperti itu. Gimana, Bunda? Menurut Bunda bagaimana? iya, jadi melalui perantara ya Ibu ya. Iya, Itu keluar dari masalah ini. Nah itu bagus Ibu. Ini akan menjadi ide bagus karena Ibu Fatim akan berbicara dulu dengan Ibu A tadi ya Bu ya. Ya, iya, merupakan teman dekat ibunya Mas Sudila. iya. Hmm. Nah, iya. Ya bagus Bu, boleh itu. Nanti kalau rencana itu sudah dilakukan, apa ada cara lain yang atau ide lain dari Ibu Fatimah? Cara lain Cara lagi? atau cara lain atau ide lain ya. Eh, saya sebelumnya ya pernah menceritakan kasus saya, masalah saya dengan Mas Hudila ini kepada guru-guru mapel lainnya yang kebetulan juga yang mengajar di satu kelas di kelas 8E itu. Jadi saya menceritakan ke teman-teman yang pernah Waktu mengajar Mas kurang Sudillah 2 ya. menit Ibu-ibu Setel, untuk masuk ke setelah ber 1. setelah mengetahui ya, jadi saya tuh ingin juga
berpikir penyelesaian ini secara bersama-sama. Saya bisa memanggil Mas Sudila bersama wali kelas, guru BK, serta ibunya Mas Sudila sendiri yang bisa membuat suasana nanti tidak panas. Jadi saya juga butuh kehadiran Ibu A tadi, Bu. Mungkin orang yang sangat dihormati atau disegani oleh ibunya Mas Sudila. Jadi di sini saya ingin bersama-sama duduk bareng ya. Jadi ingin membicarakan masalah di Mas Sudila, khususnya buat saya di proses pembelajaran yang setiap saya ajarkan gitu. Jadi di sini ibunya Mas Sudila itu merespon baik atau tidak begitu Ibu Indah? Iya Bu, bagus sekali Bu Fatin ya. Yang pertama yang dilakukan itu memanggil ibunya ya, melalui Ibu A ya. Yang kedua memanggil semuanya, baik dari wali kelas ya, Ibu BK, Ibu A dan Ibu Mas Sudila. Ya, betul. Bagus Ibu, silakan. Mudah-mudahan berhasil. Setelah melakukan upaya tersebut, kira-kira ukuran keberhasilan yang dilakukan Ibu seperti apa, Bu? Ya, harapan saya semoga perilaku Mas Sudila bisa berubah ya Bu Indah, menjadi lebih baik lagi dari yang tadinya suka bolos, suka terlambat, kemudian suka ganggu temannya di kelas, ya itu yang terpenting di sini setelah upaya saya berhasil ya Mas Sudila menjadi siswa yang teladan, yang menjadi contoh, yang harus menjadi contoh buat siswa yang lain. Jadi ukuran keberhasilannya itu bisa menjadi siswa yang teladan ya, menjadi contoh buat siswa yang lain. Kira-kira juga apa komitmen Ibu Fatin yang menjadi komitmen Ibu Fatin nanti terhadap masalah ini apa Ibu? Komitmen saya akan mencoba solusi yang saya buat tadi Bu, jadi solusi 1, solusi 2, solusi 3. Saya akan coba sesegera mungkin hari Senin mulai saya action, saya bisa berbicara dulu ke Ibu si A tadi. Jadi saya akan mencoba solusi yang saya buat tadi dan sesegera mungkin bisa terlaksana. Iya Ibu, bagus sekali, actionnya cepat sekali ya Bu ya atas solusi ini. Setelah pembicaraan ini Ibu merasakan apa Bu? Bagaimana perasaan Ibu setelah kita diskusi hari ini Bu? Iya, saya sangat lega. Tadinya saya berpikir bagaimana cara menghadapi seorang siswa dengan orang tua yang ada di satu sekolah sama saya. Kemudian setelah berbicara sama Ibu Indah, saya merasa lega karena dapat pencerahan begitu Ibu Indah. Iya, alhamdulillah. Ini Ibu, saya juga tidak sabar mendengar kabar baiknya dari Bu Fatimah atas permasalahan ini. Semoga lancar apa yang diniatkan untuk keluar dari permasalahan ini sama Bu Fatimah, karena ini tujuan baik dari kita sebagai guru ya Bu ya. Ya, betul Bu. Ya, kedepannya semoga berhasil ya Bu ya. Iya. Kita semua yang tenang, terutama Ibu ya. Iya, terima kasih. Murid seperti Mas Sudila. Iya Ibu, ya. Iya, terima kasih Bu Indah, terima kasih atas masukannya. Semoga saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sama-sama Ibu Fatimah.